Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Risma Nurhapsari di mata kuliah akuntansi biaya, di mana Bu Risma izin untuk share. Oke, nampak di layar bahwa sudah ada ya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan full costing. Buku yang Bu Risma pakai, bukunya Mulyadi. Kemarin kalau teman-teman ada yang menanyakan bukunya siapa, Bu Risma pakai bukunya Akuntansi Biaya dari Mulyadi dari Universitas Gadjah Mada. Karena Bu Risma rasa itu bukunya lengkap ya, walaupun buku lama, tapi bukunya beliau, Pak Mulyadi itu bukunya bagus dan lengkap kalau menurut Bu Risma masih bisa diimplementasikan saat ini. Baik, di sini Bu Risma tidak akan berpanjang lebar, di mana metode harga pokok pesanan untuk full costing ya teman-teman ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa teman-teman? Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Terus di sini mahasiswa dapat memahami metode harga pokok pesanan serta memahami karakteristik metode dari harga pokok pesanan itu apa. Nah, kita buka dulu ya. Dan ini teman-teman di layar, eh nih ya. Dari tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan belajar bagaimana siklus dari akuntansi biaya dari perusahaan manufaktur. Terus kita akan belajar bagaimana memahami dari metode harga pokok pesanan. Khususnya yang kita belajar pada hari ini adalah metode harga pokok pesanan untuk full costing ya. Dan di mana kita memahami karakteristik dari harga pokok pesanan itu seperti apa. Beda nggak dengan harga pokok proses? Kita sudah nanti akan masuk di mana nanti ada yang namanya harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Nah, ini adalah siklus akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Nah, kalau siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan itu biasanya sangat dipengaruhi, teman-teman, oleh kegiatan usaha perusahaan tersebut, di mana siklus siklus atau kegiatan dari perusahaannya, misalnya perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang berarti dimulai dengan pembelian barang dagang. Lalu dia tidak ada yang namanya tahap pengolahan ya, teman-teman. Kalau perusahaan dagang itu tidak ada yang namanya tahap pengolahan. Nah, dan diakhiri dengan penjualan barang dagang. Jadi kalau perusahaan dagang dia hanya beli terus dia jual tanpa ya ada namanya pengolahan di dalamnya. Nah, dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biasanya dimulai dari yang namanya mencatat harga pokok barang dagangan yang dibeli. Kita beli harga barangnya itu berapa, nanti setelah hal tersebut kita jual dengan harga pokoknya berapa. Nah, selisihnya adalah marginnya. Jadi nanti margin itu nanti akan dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan barang dagang tersebut. Itu kalau yang ada di perusahaan dagang. Nah, kita kali ini akan membahas di perusahaan manufaktur. Nah, kalau siklus akuntansi di perusahaan manufaktur tentu sangat berbeda ya teman-teman dengan kegiatan akuntansi di perusahaan dagang. Di mana kalau yang namanya siklus kegiatan manufaktur itu akan dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi ya. Ingat-ingat ya teman-teman, pengolahan bahan baku di bagian produksi dan dia akan berakhir dengan penyerahan produk jadinya ke gudang. Kalau dalam bahan baku terus diolah, sudah jadi, maka produk tersebut akan masuk ke bagian gudang, di stok namanya buat persediaannya. Nah, di dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya itu dimulai dari yang namanya proses pencatatan harga pokok bahan bakunya,
lalu ada yang namanya proses produksinya, nih ya, di sini proses produksinya, habis proses produksinya, terus bisa dilanjut ke biaya overhead pabriknya. Kemarin kita sudah di pertemuan ke-5 ya, kita sudah membahas mengenai biaya overhead pabrik ya, dan juga sudah ada tugas yang saya berikan ke teman-teman. Nah, di sini akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ini bertujuan untuk apa? Ya, untuk yang namanya menyajikan harga pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan ke gudang. Jadi kita mau hitung nih, berapa sih harga pokoknya sekali kita membuat produk. Jadi bukan all keseluruhan, tapi per produk ya. Yang nantinya ya akan diserahkan ke bagian gudang. Ya ini ya. Hmm. Nah, di sini kita juga tadi ya, di tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan eh, memahami atau belajar mengenai bagaimana sih karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa karakteristik dari metode harga pokok pesanan itu kita bisa klasifikasikan ya. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, itu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jadi bulan ini, bulan April, Januari, Februari, Maret, nggak tentu buat satu produk itu toh. Ini kan pesanan ya. Jadi eh, pengolahan produknya terjadi secara terputus-putus. Lalu yang kedua adalah produk yang dihasilkan itu akan sesuai dengan spesifikasi si pemesan ya teman-teman ya. Kalau yang namanya harga pokok kita bicara mengenai harga pokok pesanan berarti klasifikasi produknya goalsnya adalah spesifikasinya seperti yang diminta si pemesan. Nah, yang ketiga adalah produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Nah, karakteristiknya. Yang keempat adalah biaya produksi langsung. Ini akan diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu ya teman-teman ya. Dia berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah harga pokok pesanan per unit itu nantinya akan dihitung pada saat selesai diproduksi dengan cara membaginya dengan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan suatu perusahaan. Nah, ini adalah 5 karakteristik produk harga pokok, metode harga pokok produk berdasarkan dengan pesanan. Ya, pada hari ini kita akan belajar dulu metode harga pokok pesanan dengan menggunakan full costing ya. Nah, untuk yang pertama ya teman-teman, yang pertama kita belajar, yang pertama adalah eh, proses pengolahan produknya secara terputus-putus tadi ya. Nah, kita lalu apa sih manfaat dari informasi harga pokok produksi perpesanan? Pasti ada manfaatnya kan? Yang pertama, kita bisa menentukan yang namanya harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Lalu kita bisa juga untuk mempertimbangkan pesanan ini tuh mau kita terima atau mau kita tolak. Nah, lalu yang ketiga, kita dapat memantau realisasi biaya realisasi produksinya. Jadi, biaya realisasinya berapa, itu kita bisa pantau. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung laba atau rugi tiap pesanannya. Nah, itu yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadinya dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca ya teman-teman ya. Nah, itu ya karakteristik dari metode harga pokok pesanan itu ada 5, di mana yang pertama menentukan harga jualnya, mempertimbangkan kita tuh boleh loh menerima atau menolak pesanan. Nah, nanti ada perhitungannya. Nah,
Yang pertama kita akan membahas menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan ya. Ini akan dibebankan kepada pemesan. Di mana perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan tentunya ya teman-teman, ini akan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesannya, jadi by request. Nah, dengan demikian, produksi pesanan yang satu itu pasti beda biayanya dengan produksi pesanan yang lain. Nah, tergantungnya dengan apa? Tergantung dengan spesifikasinya. Nah, oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan ini tentunya ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Nah, ini sudah ada rumusnya terkait dengan menentukan harga jual yang akan kita bebankan kepada si pemesan kita. Nah, di mana biaya taksiran ya kita bilang adalah taksiran karena ini bukan biaya realisasinya, bukan biaya realnya. Taksiran biaya produksi untuk pesanannya berapa, itu akan ditambah dengan taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pemesannya itu berapa. Sehingga teman-teman total ini akan menghasilkan taksiran total biaya pesanan. Nah, lalu dilanjutkan dengan laba yang diinginkan. Berapa laba yang diinginkan? Laba yang diinginkan misal 5 maksimal mungkin 20% ya dari total ini ya. Kalian masukkan di sini. Nah, maka akan muncul yang namanya taksiran harga jual yang akan nantinya dibebankan kepada si pemesan. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, teman-teman harus menghitung ini dulu ya. Taksiran biaya produksinya berapa, biaya non produksinya berapa, lalu berapa sih margin atau laba yang teman-teman inginkan. Nah, di sini teman-teman ya, eh, manajemen perusahaan misalnya ini ya, kalau ini adalah formula ya, ini formula atau kita sering sebut dengan rumus ya, bahwa bagaimana menentukan harga jual kepada pemesan. Nah, ini ada rumusnya. Nah, manajemen dari suatu perusahaan konstruksi, Bu Risma kasih contoh ya, ini adalah salah satu pihak yang dimana dia sangat memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dengan metode harga pokok pesanan. Karena apa? Karena di dalam perusahaan tersebut, biaya tersebut akan dihitung berdasarkan proyeknya, ya. Terus digunakan untuk mengajukan penawaran harga yang akan dibebankan kepada pemilik proyek. Jadi bukan realisasinya berapa ya, jadi taksirannya. Kira-kira nih segini, segini, sekian, 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 sekian. Nah, lalu setelah melakukan menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, yang kedua adalah mempertimbangkan kita berhak menerima atau menolak suatu produksi. Nah, ada kalanya ya teman-teman, harga jual produk yang dipesan oleh pemesan ini telah terbentuk oleh pasar. Jadi misal ada pesanan sepatu ya. Pesanan sepatu tuh harga jual di pasarnya mungkin sekitar 100 150 ribu. Tapi si pemesan dia mempunyai spesifikasi khusus. Nah, ini bagaimana sih pihak dari manajemen itu eh, akan menerima atau menolak dari pesanan tersebut. Nah, informasi total harga pokok pesanan ini akan memberikan dasar perlindungan bagi pihak manajemen ya, agar di dalam menerima atau menolak pesanan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, di sini Bu Risma juga sudah menuliskan rumusnya ya. Bagaimana sih kalau rugi ya mendingan nggak usah diterima ya. Kalau masih ada labanya, berarti pesanan tersebut bisa dipertimbangkan untuk diterima. Tapi kalau memang tidak sesuai ya pihak manajemen perlu mengambil keputusan untuk menolak pesanan tersebut. Nah, ini ada biaya produksi pesanan. Nah, kita balik lagi, kita bukan bicara realisasinya ya, kita bicara taksiran biayanya. Berarti kita ngitung nih, berapa sih taksiran biaya dari bahan bakunya? Lalu eh, berapa taksiran biaya tenaga kerjanya sampai dengan berapa sih taksiran biaya overhead pabriknya?
teman-teman jumlah, nanti muncul yang namanya taksiran total dari biaya produksi. Itu jumlahnya dari keseluruhan taksiran BPP, taksiran BTK, dan taksiran BOP. Nah, setelah biaya produksi pesanannya kita cari, kita masuk ke biaya non-produksi. Nah, ada taksiran biaya admin umum berapa, taksiran biaya pemasarannya berapa. Teman-teman jumlah nanti adalah taksiran biaya non-produksi. Nah, setelah biaya taksiran biaya produksi dan non-produksi ditambah, nanti teman-teman akan dapat yang namanya taksiran total harga pokok pesanannya itu berapa, ya. Dan ketika ini, eh, dengan memiliki informasi total harga pokok pesanan, ini manajemen tidak memiliki jaminan apakah harga yang diminta oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Nah, jadi tetap harus ada hitung-hitungannya untuk menerima atau menolak suatu apa produksi pesanan produksi berdasarkan pesanan ya. Oke. Selanjutnya yakni memantau biaya realisasi produksi, di mana yang namanya memantau biaya realisasi produksi ini terkait dengan informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual kepada pemesan. Perhitungan biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan. Nah, kita ada formulanya nih teman-teman. Nah, kalau tadi taksiran, ini adalah sesungguhnya. Nah, kalau informasi dari taksiran-taksiran ini itu juga bermanfaat. Nah, salah satunya untuk mempertimbangkan atau menolak ya dari apa namanya pesanan si pemesan tadi ya. Nah, ini adalah formulanya di mana ada biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, taksiran biaya overhead pabrik, teman-teman jumlahkan. Nanti akan muncul yang namanya total biaya produksi sesungguhnya. Nah, pesanan yang dibebankan dengan biaya overhead pabrik menurut tarif yang ditentukan di muka atau taksiran tadi ya, karena harga pokok pesanan itu harus dihitung sesuai dengan pesanan sampai dengan pesanannya itu selesai. Jadi nggak boleh di tengah-tengah dihitung nggak boleh. Harus sampai dengan pesanan itu selesai. Nah, padahal teman-teman tidak semua biaya overhead pabrik itu dapat dihitung saat itu juga. Nah, nih ya. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai biaya overhead pabrik ya. Lalu selanjutnya, yakni menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto ya, laba atau rugi ya teman-teman ya. Mana manajemen memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Nah, informasi dari laba atau rugi bruto tiap pesanan itu diperlukan untuk mengetahui kontribusi pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau ruginya. Jadi, metode harga pokok pesanan yang digunakan oleh manajemen ini dia di mana dia mengumpulkan informasi informasi biaya produksi yang sesungguhnya keluarkan untuk tiap pesanan ya. Gunanya untuk apa? Ya ini menghasilkan laba atau rugi bruto tiap pesanan. Jadi ini ada rumusnya di mana harga jual yang dibebankan kepada pemesannya berapa, lalu biaya produksi pesanan tertentunya, terus ada biaya bahan baku sesungguhnya berapa, biaya tenaga kerja yang sesungguhnya berapa. Nah, ini kenapa overhead pabrik kita tidak bisa langsung sebut di sini biaya overhead pabrik. Kenapa taksiran? Karena tadi seperti yang Bu Risma jelaskan di awal bahwa biaya overhead pabrik itu tidak dapat dihitung saat tengah-tengah pesanan ya. Tidak dapat dihitung saat itu juga lah, kasarnya seperti itu. Karena biaya overhead pabrik itu kita bisa tahunya tuh kalau sudah
nanti pesanan selesai. Nah, ini ya. Makanya di sini taksiran biaya overhead pabrik. Nah, teman-teman, jumlah total biaya produksi pesanan. Nah, dari harga jual dikurangi dengan total biaya produksi pesanan, nanti akan didapat laba atau rugi bruto. Ya, kalau laba positif, kalau rugi ya berarti negatif. Nah, itu menghitung laba atau rugi tiap pesanannya. Hmm. Yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses ya yang disajikan di dalam neraca, di mana pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik ya, tentunya manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi ya. Wajib periodik. Nah, di dalam neraca, manajemen itu pasti harus menyajikan harga pokok persediaan barang jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Wajib. Harga pokok barang dalam proses, eh, harga pokok produk jadi dan harga pokok barang dalam proses. Itu wajib dilampirkan. Nah, tujuannya untuk apa, teman-teman? Di sini tujuannya adalah manajemen ini perlu yang namanya menyelenggarakan catatan biaya produksi ya. Dia punya yang namanya notis terkait dengan biaya produksi per pesanan. Nah, dari sini eh, si manajemen ini akan mencatat biaya tiap pesanan tersebut dan dapat menentukan biaya produksi yang melekat di dalam pesanannya setelah produksinya itu selesai. Ya. Namun pada saat tanggal neraca memang dia belum diserahkan kepada pemesannya. Ya, tapi sudah dihitung. Nah, di samping itu teman-teman, berdasarkan catatan tersebut, tentunya manajemen dapat menentukan biaya produksi yang lekat dengan pesanan yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Ya, di neraca kan pasti apa namanya dihitung sebagai aktiva ya teman-teman ya. Nah, biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan, ini disajikan di dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Ya, sebagai harga pokok persediaan produk jadinya. Nah, biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam harga pokok persediaan produk dalam proses. Kalau yang sudah jadi produk jadi, kalau yang belum selesai namanya produk dalam proses. Nih ya, terkait dengan bagaimana sih kita manfaat dari harga pokok produksi per pesanan. Tadi kita sudah belajar mengenai menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan ya, lalu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan produksi, lalu memantau biaya realisasi produksi, teman-teman, lalu menghitung laba atau rugi per pesanan, lalu yang terakhir menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang nantinya akan disajikan ke dalam neraca. Nah, ini kita sudah mempelajari ya. Nah, oke, setelah itu kita akan mempelajari yang namanya rekening kontrol dan rekening pembantu. Nah, di akuntansi biaya itu seringnya kita menggunakan rekening pembantu ya atau bahan penolong ya kayak seperti kemarin. Di mana rekening pembantu ini biasanya untuk merinci biaya-biaya produksi ya teman-teman ya. Jadi rekening-rekening pembantu atau subsidiary account ini ya atau nama kerennya itu subsidiary account ini akan dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol. Jadi rekening pembantu ini nanti akan dikontrol ketelitiannya dengan rekening kontrol ya. Jangan kebalik-balik ya. Nah, eh di mana nanti ngeceknya? Ngeceknya di buku besar. Ada rekening pembantu, terus rekening pembantu itu akan ditarik ke rekening kontrol di buku besar. Kalau Bu Risma rasa ya saat ini kalau sudah perusahaan-perusahaan sudah menggunakan digital accounting, seperti dia menggunakan jurnal Edi Zahir, terus Accurate, nah atau Mayap tuh sekarang kayaknya sudah ini ya
sudah ditinggalkan. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi accounting yang sudah berbayar dan itu eh, mudah dipahami dan membantu accounting juga ya. Nah, di mana dia nanti ada rekening kontrol, ada rekening pembantunya. Nah, di sini, di dalam buku besar nanti, rekening kontrol ini akan menampung data yang bersumber, rekening kontrol ya teman-teman, ini akan menampung data yang bersumber dari jurnal. Nah, sedangkan rekening pembantu ini akan menampung data-data yang bersumber dari dokumen. Nah, ini ya. Nih, nanti dari rekening kontrol dan rekening pembantu ini akan diadakan rekonsiliasi di buku besarnya. Jadi bisa ketemu. Nah, kalau sudah menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan tentunya ya, Bu Risma rasa ini sudah tidak sesulit dulu kalau belum ada. Kalau di zaman saya dulu itu biasanya menggunakan buku besar, bukunya benar-benar buku besar, bukunya besar, lalu apa namanya? Kita urutkan nanti kalau misal ada satu yang salah kita balik lagi. Nah kalau sekarang nggak, kita bisa ngecek tuh, klik 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 klik, tinggal klik 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 aja, asal memasukkannya bener, eh laporan keuangannya tuh akan jadi terbantukan oleh digitalisasi saat ini ya tentunya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya bentar ya, rekening kontrol dan rekening, masih kita membahas mengenai rekening kontrol dan rekening pembantu, di mana eh karena terjadinya proses biaya di dalam buku besar yang bersumber dari jurnal, maka dalam pelaksanaan identifikasinya, teman-teman, transaksi yang terjadi harus ditunjuk nama rekening yang didebit dan kredit dalam buku besar. Nah, teman-teman kalau teman-teman akuntansi pasti sudah paham ya buku besar ya. Buku besar tuh misal buku besar kas, debitnya apa, kreditnya apa, tuh pasti ada debit kreditnya tuh balance. Kalau nggak balance itu salah berarti ya. Nah, sini Bu Risma tunjukkan. Nah, ini pencatatan untuk biaya bahan baku. Ada misal pembelian. Pembelian bahan baku berarti jurnalnya pembelian bahan baku, debit, kreditnya utang dagang atau kas. Kalau dia secara hutang. Kalau tunai berarti dia pakainya kas. Pembelian bahan penolong sama persediaan bahan penolong. Kalau dia utang ya utang dagang. Kalau dia eh, cash ya berarti kasnya berkurang. Lalu selanjutnya, Mas, pemakaian. Pada saat pemakaian bahan baku ya, ini ada yang namanya biaya dalam proses biaya bahan baku. Tadi kreditnya persediaan ini akan diakui sebagai persediaan bahan baku. Lalu pemakaian bahan penolong. Pemakaian bahan penolong berarti apa? Kalau bahan penolong sudah dipakai, berarti eh, ikutnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Karena sudah bisa dihitung kan biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, kreditnya persediaan bahan penolong. Ini adalah jurnal ya teman-teman ya. Saya Bu Risma harap teman-teman akuntansi pasti paham. Kalau salah ya penjurnalannya ya berarti sudah salah nanti ke belakangnya. Nah, terus untuk akuntansi tenaga kerja. Nah, ini ketika biaya tenaga kerja yang terjadi yang terhutang oleh perusahaan, masih hutang ya, perusahaan masih hutang ya, belum dibayarkan ya. Gaji dan upah debit, kreditnya utang gaji dan upah kredit. Di mana kemarin Bu Risma juga sudah ini ya, di akuntansi biaya tenaga kerja ada saat pencatatan, terus saat pencatatan, saat pembayaran, terus habis itu saat pelaporan pajaknya. Nah, itu adalah jurnal-jurnal terkait dengan akuntansi tenaga kerja. Nah, ini balik lagi ke sini. Ini tadi jurnal-jurnalnya yang terkait dengan rekening kontrol versus rekening pembantu yang ada di buku besar. Nah, selanjutnya kita akan memasuk materi yakni kartu harga pokok atau job order cost sheet ya. Di mana apa sih ini, Bu? Kartu harga pokok gitu kan. Nah, kartu harga pokok ini merupakan catatan yang paling penting di dalam metode harga pokok pesanan. Di mana kartu ini
fungsinya sebagai rekening pembantu ya. Fungsinya sebagai rekening pembantu yang akan digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi perpesanan yang produk. Nah, biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang berdasarkan pesanan, dia pasti ada yang namanya kartu harga pokok pesanan. Nah, contohnya ini Bu Risma perbesar ya. Nah, ini contohnya PT Logam Kuat. Raja Wali nomor sekian, 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 Yogyakarta. Ini kartunya nih. Pemesannya siapa? Pasti tulis rinci. Misal pemesannya Risma Drapsari. Produknya apa? Misal sepatu kulit. Jumlah barangnya berapa? Tanggal mulainya kapan? Tanggal pesanannya kapan? Di sini dihitung BBB-nya berapa, BTK-nya berapa, BOP-nya berapa. Dihitung di sini sebagai kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kalau dulu pakainya ini. Kalau sekarang semua sistemnya sudah menggunakan computerized ya, di mana semua misal biaya bahan bakunya berapa, BTK-nya berapa, BOP-nya berapa. Walaupun itu masih manual, belum menggunakan software akuntansi, tapi di situ dicatat semua. Nah, biasanya pencatatannya masih kadang menggunakan kalau bagian produksi itu kan biasanya sukanya memang tulisan ya, langsung bisa kalau kartu seperti ini kan dia bisa pemakaian BB-nya biaya bahan bakunya untuk membuat pesanannya Bu Risma ini pesanan sepatu kulitnya ini sudah berapa lembar, misal hitungannya ya. Berarti sudah sesuai apa belum? Nah, itu bisa dicek. Biaya tenaga kerjanya berapa, yang keluar berapa itu ini adalah kartu harga pokok atau job order cost sheet. Nah, biaya yang produksinya langsung saja ya, yang hanya dicatat di dalam kartu harga pokok pesanan yang jadinya BPP, BTK, BOP ini langsung dicatat di kartu harga pokok pesanan. Nah, ini untuk hari ini. Terus ya untuk hari ini kita mempelajari ya di mana banyak sekali terkait dengan ini apa namanya metode harga pokok pesanan. Nah, nanti teman-teman hari ini Bu Risma tidak akan memberikan tugas karena tugas kemarin Bu Risma rasa sudah cukup ya. Nanti kalau ada yang belum mengumpulkan, silahkan mengumpulkan. Bu Risma masih tunggu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sepertinya apabila tidak ada yang ditanyakan, Bu Risma izin stop share. Nah, baik teman-teman,